Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang limit sepihak. Limit sepihak juga biasa disebut dengan limit kanan atau limit kiri. Oke, di sini saya punya gambar grafik fungsi fx. Untuk f lebih dari c, kemudian x di sini lebih besar dari c arah kanan, maka inilah yang kita sebut sebagai limit kanan. Lalu gambar di sebelah kanan ini, nilai x kurang dari c, kemudian x mendekati c dari arah kiri, dan kita sebut ini sebagai limit kiri. Untuk notasi dari limit kanan, kita menggunakan tanda positif, dan untuk notasi di limit kiri, kita menggunakan tanda negatif. Cara membacanya yaitu limit x mendekati c dari arah kanan untuk fungsi fx adalah L. Dan limit x mendekati c dari arah kiri untuk fx sama dengan m. Jadi, notasi positif dan negatif di sini menandakan dari arah mana x mendekati c, apakah dari kiri atau dari kanan. Kemudian, kita memiliki syarat untuk limit x mendekati c untuk fungsi fx ada jika limit kiri dan limit kanannya sama. Artinya, limit x mendekati c dari arah kanan untuk fungsi fx harus sama dengan limit x mendekati c dari arah kiri. Sementara jika nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka limit di titik tersebut tidak ada. Kita masuk ke contoh. Jika diketahui fx sama dengan x plus 3 untuk x kurang dari 1 dan negatif x plus 1 untuk x lebih dari 1. Hitunglah. Yang pertama, kita mencari limit x mendekati 1 dari arah kiri. Yang kedua, kita mencari limit x mendekati 1 dari arah kanan. Dan yang ketiga, kita mencari limit x mendekati 1. Kita mulai untuk mencari yang pertama. Teman-teman semua, perlu kita ketahui ketika x mendekati 1 dari arah kiri, maka nilai yang mungkin itu adalah 0,5. Kemudian bisa juga 0,6, bisa juga 0,9, 0,99, 0,999, dan seterusnya. Artinya, nilai x-nya ini nilai yang kurang dari 1. Maka dari itu, kita perhatikan soalnya tadi, yang memenuhi adalah yang pertama, yaitu x kurang dari 1. Maka, x yang kita gunakan adalah x plus 3, sehingga kita dapat mengubah di sini. Limit x mendekati 1 dari arah kiri untuk fungsi fx sama dengan limit x mendekati 1 dari arah kiri, kita ganti fungsinya dengan x plus 3. Karena x mendekati 1 dari arah kiri, yang memungkinkannya adalah nilai yang kurang dari 1. Jadi, nilai fx-nya yaitu x plus 3. Selanjutnya, kita substitusikan. Limit x mendekati 1 dari arah kiri untuk fungsi x plus 3 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. Ini ada. Kita lanjutkan mencari yang kedua. Yang ditanyakan adalah limit x mendekati 1 dari arah kanan untuk fungsi fx. Teman-teman perlu kita ketahui, ketika x mendekati 1 dari arah kanan, maka nilai yang memungkinkan adalah 1,6, kemudian 1,5, bisa juga 1,1, 1,01, 1,001, dan seterusnya. Artinya adalah nilai x harus lebih dari 1. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi yang kedua, yaitu negatif x plus 1. Maka bentuk limitnya berubah dari limit x mendekati 1 dari arah kanan untuk fungsi fx menjadi limit x mendekati 1 dari arah kanan negatif x plus 1. Selanjutnya, setelah kita tentukan, kita bisa langsung substitusikan. Sehingga didapatlah hasil yaitu 0. Kemudian kita mencari yang ketiga yaitu limit x mendekati 1 untuk fungsi fx. Kita perhatikan lagi untuk hasil yang pertama dan juga yang kedua. Untuk nilai limit yang pertama, ternyata nilainya 4.
Kemudian untuk nilai limit yang kedua hasilnya adalah 0. Jika kita perhatikan, nilainya berbeda antara limit kiri dan juga limit kanan. Sehingga dapat kita tuliskan limit x mendekati 1 dari arah kiri untuk fungsi fx tidak sama dengan limit x mendekati 1 dari arah kanan untuk fungsi fx. Maka limit x mendekati 1 untuk fungsi fx ini hasilnya tidak ada.